Apa bisa dimulai? Ya, silakan dok. Kita tunggu. Udah bisa dimulai? Apa nunggu dulu? Silakan dok. Bisa ya. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Nurmiati Amir SPKJ Konsultan selaku narasumber webinar kita pada pagi hari ini. Yang terhormat Dr. Novarianti Yusuf, spesialis kedokteran jiwa selaku Ketua PDSKJI Cabang Jakarta. Yang kami hormati Bapak dan Ibu tim dari PT Johnson & Johnson Indonesia selaku sponsorship seminar kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati Profesor, guru, senior, teman sejawat psikiater yang telah bergabung untuk mengikuti webinar. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan menyimak bersama webinar dari PDSKJI Jaya yang diselenggarakan oleh PDSKJI Jaya bekerja sama dengan PT Johnson & Johnson Indonesia dalam rangka upaya memberikan edukasi lebih lanjut mengenai treatment resisten depresi. Diharapkan setelah mengikuti kegiatan ini, kita dapat memahami bagaimana lebih lanjut mengenai treatment resisten depresi dan dapat menerapkannya ketika kita melakukan tata laksana kepada pasien-pasien dengan kasus tersebut. Sebelum kita memulai acara, saya akan membacakan susunan acara pada webinar kita. Acara dimulai dengan opening dan keynote speech oleh Ketua PDSKJI Jaya, Dr. Novarianti Yusuf, SPKJ.
Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Dr. Nurmiati Amir, spesialis kedokteran jiwa konsultan, dengan moderator Dr. Nova Rianti Yusuf. Kemudian diakhiri closing pada jam 11.30. Demikian susunan acara pada webinar kita pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai sama-sama acara ini dengan pembukaan sekaligus keynote speech dari Ketua PDSKJI Jaya kepada Dr. Nova Rianti Yusuf. Kami persilahkan. Berikut saya sampaikan sekilas kurikulum vitae beliau. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua PDSKJI Jaya dan beliau juga saat ini baru diamanahi sebagai Ketua Ikatan Alumni FK Trisakti. Berbagai keilmuan yang sudah dijalani oleh Dr. Nova cukup banyak. Beliau menyelesaikan S1 di FK Trisakti, kemudian melanjutkan PPDS Psikiatri di FK UI, melakukan juga pendidikan di Harvard, kemudian menyelesaikan S3, dan saat ini beliau segudang jabatan yang mungkin kita ketahui bersama, Dr. Nova sangat sibuk menjadi narasumber, berpraktek, dan juga sebagai Ketua PDSKJI dan Ikatan Alumni Trisakti. Demikian sekilas CV dari Dr. Nova. Kepada Dr. Nova, saya persilahkan untuk membuka acara sekaligus menyampaikan keynote speech pada webinar pagi ini. Silahkan Dr. Nova. Ya, baik. Terima kasih Dr. Prasila. Apakah suara saya terdengar jelas? Mas Pasca? Oh ya, terima kasih. Dengar, Dokter. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama-tama saya ingin memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada pagi hari ini kita bisa berkumpul lagi pada kegiatan webinar khusus hari ini tentang treatment resistant depression yang terselenggara atas kerjasama PDSKJI Jaya dan Johnson & Johnson. Selamat datang, selamat bergabung untuk Prof, guru, senior, dan teman sejawat semua pada kegiatan webinar kami. Saya ingin menyapa narasumber kami, Dr. Nurmiati Amir, SPKJ Konsultan yang telah bergabung dari Padang. Tepatnya kata pihak Johnson & Johnson kalau kirim paket ke lokasi Dr. Eti ini butuh 3 hari baru sampai dari Padang katanya. Lokasi Dr. Eti ini sebenarnya adalah destinasi wisata nih. Jadi pengen liburan Dok, yang aman itu di Painan. Nah, tapi alhamdulillah berkat teknologi kita masih bisa terhubung dengan Dr. Eti. Juga saya ingin berterima kasih Dr. Prasila yang mempersiapkan acara sehingga hari ini bisa terlaksana bersama mitra kami Johnson & Johnson. Nah, melihat bahwa peserta webinar hari ini tidak hanya diikuti oleh dokter spesialis kedokteran jiwa, tetapi juga ada spesialisasi lain dan juga ada dokter umum, saya mungkin sekilas saja memperkenalkan tentang PDSKJI Jaya. PDSKJI Jaya adalah perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa cabang DKI Jakarta. Kebetulan saya menjadi ketuanya untuk periode 2016 dan insya Allah sampai 2022. Kegiatan kami memang khusus untuk di bidang pendidikan, kami sangat aktif sejak 2016, bahkan pada masa pandemi ini juga secara kontinu, kita terus memberikan continuing medical education dan juga management update bagi teman-teman sejawat. Khusus untuk tema depresi, Khusus untuk tema depresi ini tidak hanya menjadi perhatian karena pandemi, tetapi memang ada kekhususan pada masa pandemi ini, terutama bagi mereka yang sudah memiliki gangguan depresi atau pre-existing condition gangguan jiwa lainnya. Ini merupakan kelompok rentan pada masa pandemi. Hingga data dari PP PDSKJI ini menjadi sebuah acuan kepada kami. Jadi setelah pandemi 5 bulan,
dilakukan swapriksa di situs PDSKJ, terkumpul 4.010 responden yang mengisi kuesioner, dan 71%-nya perempuan, 62% terscreening dengan gejala-gejala depresi. Jadi bukan ditegakkan diagnosis ya, ini penapisan. Jadi terscreening dengan gejala-gejala depresi sebanyak 62%. Tapi ada yang menarik juga bahwa penelitian dilakukan oleh Center for Economic and Development Studies dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Mereka melakukan survei pada tanggal 2 sampai 10 April 2020 pada kelompok jurnalis, dan ternyata 45,92 jurnalis mengalami gejala-gejala depresi. Yang menariknya adalah mereka meneliti tentang biaya yang harus dikeluarkan apabila seseorang mengalami depresi. Dan dikatakan dari penelitian ini total tata laksana per tahun per orang itu sekitar minimal 8,3 juta rupiah. Jadi kalau respondennya ada 22 jiwa yang berisiko, maka biaya perawatannya bisa mencapai sekitar 183 juta per tahun. Nah, penelitian ini bagi saya ini menunjukkan bahwa dengan adanya pandemi ada awareness yang luar biasa tentang kesehatan jiwa. Dan juga semakin banyak stakeholders yang peduli dengan masalah kesehatan jiwa, terutama gangguan depresi. Karena memang tidak hanya seseorang ini mempunyai manifestasi klinis, tapi juga ada distress atau penderitaan yang menyertai dan disfungsi. Nah, diantaranya adalah disfungsi sosial dan okupasi. Jadi, kalau kita menilai kemajuan treatment kan tentunya tidak hanya melihat gejala-gejala, tetapi juga bagaimana global assessment of functioning-nya. Jadi artinya bagaimana assessment tentang fungsi Nah, sebagai pertimbangan tadi, maka treatment resistant depression, karena ini adalah challenge atau tantangan bagi dokter-dokter jiwa yang menangani pasien. Dan saya sudah mendengar materi bagus sekali, karena saya sudah mendengarkan sewaktu gladi resik. Tapi memang kalau Dr. Eti menyampaikan materi itu juara sih. Jadi kalau bagi-bagi update manajemen, Dr. Eti sangat luar biasa. Jadi yang hadir hari ini sangat beruntung sebenarnya. Jadi saya tidak ingin berlama-lama karena inti acara adalah pemaparan dari Dr. Nurmiati Amir. Saya hanya sedikit saja tadi menyinggung beberapa penelitian yang tidak hanya menjadi domain kita yang di bidang sebagai profesional di bidang kesehatan jiwa. Mungkin apabila ilmu yang hari ini didapatkan tidak hanya disimpan untuk diri sendiri, tapi bisa di-share kepada lebih banyak teman sejawat yang mungkin tidak bisa bergabung hari ini. Sehingga ilmunya bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan dengan sebaik-baiknya untuk well-being pasien kita. Mohon maaf atas penyelenggaraan hari ini apabila ada kekurangan, tetapi sesuai kata pepatah tidak ada gading yang tak retak. Kami terbuka apabila ada feedback karena kami akan terus macam ini ke depannya. Tetapi kami juga ingin ada perbaikan dalam penyelenggaraan kami. Demikian sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian acara hari ini kita buka. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Nova atas pembukaan dan keynote speech-nya. Ternyata tata laksana depresi sangatlah penting bagi kita sehingga pasien dengan depresi dapat mencapai suatu kondisi recovery. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta webinar, kita menginjak pada acara inti kita pada pagi menjelang siang ini, yaitu pemaparan mengenai treatment resisten depresi yang akan disampaikan oleh narasumber yang tidak asing lagi untuk kita, baik ilmu maupun kepiawaiannya di bidang tersebut, yaitu Dr. Nurmiati Amir, spesialis kedokteran jiwa konsultan, yang akan dipandu langsung oleh Ketua PDSKJ Jaya, Dr. Nova Rianti Yusuf, SPKJ. Tadi sudah sekilas saya sampaikan kurikulum vitae Dr. Nova, maka untuk acara inti ini silahkan Dr. Nova untuk memandu acara selanjutnya. Baik, terima kasih. Hari ini, hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu. Bahagialah kamu yang ku beri, bukan jam dan cincin,
Selamat ulang tahun, Dokter Eti. Terima kasih Esi, terima kasih Nova, terima kasih semuanya. Semoga Allah menijabah doa-doa kita. Baik, Dokter Nova, silakan. Iya, tadi itu ya baik Dokter Pras. Dokter Nova bisa dimulai. Kurang jelas ya, Dokter Nova. Hilang ya? Bilang itu harusnya ada. Terputus-putus, Dokter Nova, mohon maaf. Dokter Nova bisa mulai? Dokter Prasila izin menyampaikan sepertinya Dokter Nova lost sinyal. Lost ya sinyal. Baik, kalau gitu saya pandu acara ini. Baik, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita lihat kurikulum vitae singkat Dokter Eti. Mungkin tidak asing lagi ya. Kita ketahui bersama bahwa Dokter Eti memang guru kita bersama dengan segala keilmuan yang dimiliki beliau. Sekilas mungkin kita lihat bahwa Dokter Eti menjalani pendidikan S1 di Universitas Andalas, kemudian melanjutkan pendidikan psikiatri di Universitas Indonesia, lulus doktor di Universitas Indonesia, saat ini masih aktif bekerja di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan sebagai Ketua Klinik Empati. Beliau juga penasehat seksi bipolar dan gangguan mood PDSKJI, PDSKJI, dan mungkin banyak sekali segudang keahlian dan pengalaman beliau dalam organisasi dan dalam penelitian, publikasi yang mungkin kita tidak asing lagi ya, kita sudah mengenal segitu populernya Dokter Eti bagi psikiater Indonesia. Baik, Dokter Eti, waktu dan tempat saya persilahkan, waktunya 40 menit ya Dok, dari sekarang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Esi Prasila, Dr. Nova. Terima kasih juga doanya dari semua teman-teman sejawat-sejawat, senior, sejawat semuanya di Indonesia yang juga yang hadir pada pagi hari ini atas doa-doanya. Semoga semua doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada pagi hari ini saya akan mencoba membicarakan, ya, kita akan membahas salah satu hal yang baru sekarang, ya, terkait dengan treatment resistant depression, ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa depresi itu sangat sangat banyak, ya. Jadi kita akan membahas dari berbagai sudut pada pagi hari ini, ya. Jadi ini adalah objektif yang akan kita bicarakan. Kita akan berbicara bagaimana heterogennya diagnosis gangguan depresi mayor tersebut dan juga tentu TRD yang terjadi, ya. Bagaimana heterogennya diagnosis dari TRD itu sendiri, patofisiologi dari gangguan depresi mayor,
dampak buruk dari TRD dan keikutsertaan sekarang neurotransmitter baru ya, bukan neurotransmitter baru, cuman perhatian mulai kepada neurotransmitter yaitu glutamat ya pada TRD, dan tata laksana TRD itu yang terkini, yaitu yang akan kita bahas. Kita tahu bahwa menurut WHO tahun 2017 ya dikatakan memang gangguan depresi mayor merupakan penyebab disabilitas terbesar di dunia. Ya, ternyata juga tidak hanya di dunia ya. Kalau tadi dipaparkan oleh Dr. Nova ya, itu di antara apa ya para wartawan aja bisa begitu banyaknya ya kasus depresi. Jadi memang depresi itu banyak sekali. Ini suatu penelitian mengatakan bahwa kalau dilakukan suatu survei epidemiologi ya, ditanyakan selama hidup, pernahkah Anda menderita depresi? Ternyata 16% itu orang mengalami gangguan depresi mayor. Kalau pertanyaan itu dalam 1 bulan terakhir, ternyata sekitar 6% orang menyatakan bahwa dia saat ini sedang mengalami depresi mayor. Jadi gangguan depresi mayor itu merupakan gangguan yang kronik ya. Jadi pengobatannya lama dan dia suka recurrent ya. Relapse kembali atau recurrence kembali, dan dia bersifat progresif. Jadi tidak semakin sering recurrent, maka dia akan semakin merusak ya biologik di sini dan akan semakin memperberat gejala depresi itu sendiri. Mengurangi harapan hidup ya karena morbiditas dan mortalitas. Ternyata mortalitas itu bukan hanya karena bunuh diri pada depresi itu. Jadi banyak faktor yang menyebabkan meningkatnya tingginya angka mortalitas. Jadi perubahan patofisiologi yang terjadi ya, misalnya bisa menimbulkan adanya inflamasi perifer, adanya stres oksidatif, adanya kardiometabolik yang dapat terjadi ya, itu akan menginduksi terjadinya penyakit-penyakit fisik. Dan itulah yang juga menambah tingginya mortalitas ya. Jadi bukan hanya karena faktor bunuh dirinya yang kita takutkan, tetapi juga penyakit-penyakit fisik yang akan memperbanyak angka kematian. Kepatuhan terhadap terapi itu rendah ya. Lifestyle orang dengan depresi itu sangat buruk ya. Dia banyak duduk ya, tidak banyak bergerak, merokok ya, karena nikotin ternyata juga bisa mengatasi mood yang depresi ya. Jadi terdapat sedikit rasa senang, rasa lega kalau merokok, sehingga orang depresi akan merokok lebih banyak gitu. Dia melakukan diet yang tidak sehat ya. Komorbid dengan gangguan jiwa lainnya. Jadi sebenarnya itu yang kita harus perhatikan juga ya. Depresi itu bukan suatu penyakit yang satu penyakit ya, dia bisa berkomorbid mungkin dengan gangguan kepribadian aksis 2, mungkin dengan gangguan aksis 1 lainnya, gangguan cemas ya, OCD bermacam-macam. Dan inilah yang menyebabkan peningkatan angka mortalitas. Tujuan terapi dari gangguan depresi mayor adalah pulihnya simptom. Jadi orang kembali menjadi euthymik ya. Dan fungsi baik. Ini adalah tujuan terapi. Mestinya orang sampai ke fase ini. Tapi itu kadang-kadang yang kita kurang memperhatikan kadang-kadang karena kita tidak begitu menanyakan ya mengenai fungsi atau mengenai simptom-simptom depresi lainnya. Dikatakan bahwa sekitar 30-60% pasien dengan gangguan depresi mayor itu tidak berespons dengan terapi antidepresan di awal terapi. Jadi cukup banyak ya, jadi dikatakan hanya sekitar 1/3 yang betul-betul berespons ya dengan antidepresan. Sebanyak 29-46% pasien dengan gangguan depresi mayor tidak berespons dengan antidepresan meskipun dosis dan durasinya sudah adekuat ya.
Dan ini yang kita sebut dengan depresi yang resisten dengan terapi, ya, TRD. Namun definisi TRD itu sangat bervariasi. Mortalitas akibat kardiovaskular itu lebih tinggi pada TRD dibandingkan dengan depresi yang berespons dengan terapi. Kenapa? Karena salah satu yang terjadi pada orang depresi itu adalah hiperaktifnya aksis HPA, hypothalamic pituitary adrenal axis, ya. Jadi akan keluar CRH, corticotropic releasing hormone, dari hipotalamus yang akan menstimulasi pituitary anterior, keluarnya ACTH, adrenocorticotropic releasing hormone, dan itu akan merangsang keluarnya dari korteks adrenal kortisol. Kortisol inilah yang menjadi yang menjadi dasar, ya, terjadinya gangguan-gangguan seperti diabetes, ya, karena kortisol bisa memecah glikogen, ya, sehingga orang bisa terjadi diabetes, bisa merusak dinding pembuluh darah sehingga terjadi hipertensi dengan berbagai dampak terhadap penyakit-penyakit kardiovaskuler. Jadi mortalitas 35% lebih tinggi pada TRD dibandingkan dengan orang gangguan depresi mayor yang tidak mengalami TRD. Hendaya fungsi dan sosial tadi juga dikatakan dengan Dr. Nova, ya, fungsi pekerjaan, fungsi pendidikan, dan hendaya sosial, penyalahgunaan zat, gangguan ansietas, gangguan kepribadian, seringnya episode atau hospitalisasi itu yang menimbulkan mortalitas, ya. Jadi penyalahgunaan zat, orang dengan depresi ya mungkin untuk mengatasi rasa depresi, rasa sedih, dia mencoba menggunakan alkohol misalnya. Tetapi sebenarnya ini bukan mengatasi masalah, malah memperberat masalah, ya, karena dia akan mempunyai dua diagnosis di aksis satunya. Gangguan ansietas ini kadang-kadang kita tidak begitu ngeh dengan gangguan ansietas ini. Padahal sebenarnya pasien itu mungkin mengalami PTSD tapi dia tidak melaporkan, ya, karena depresi itu sangat terkait dengan traumatik, ya, peristiwa-peristiwa yang traumatik yang terutama terjadi di awal-awal kehidupan, sehingga mungkin ada PTSD yang tidak muncul ke permukaan gitu, tidak dilaporkan oleh pasiennya, dan kita juga tidak menanyakannya tentang ansietas itu. Mungkin ada gangguan paniknya, ya, jadi mortalitas akan lebih tinggi kalau dia ada gangguan cemasnya. Begitu juga dengan gangguan kepribadian. Sering sekali dia disertai dengan mungkin gangguan kepribadian ambang, sehingga kita begitu sulit apakah ini gangguan kepribadian ambangnya atau ini gangguan depresinya, ya, atau ini memang komorbid antara gangguan kepribadian ambang dengan gangguan depresi mayornya. Seringnya episode atau rawat di rumah sakit, ya, itu juga menimbulkan mortalitas, ya, menjadi lebih tinggi. Pada umumnya mortalitas itu dikaitkan dengan TRD, ya. Jadi kematian akibat depresi dikaitkan dengan TRD. Nah, sekarang diagnosis gangguan depresi mayor, ya, ini di dalam DSM-5. Kalau kita mendapatkan 5 dari simptom, 9 simptom ini terus-menerus, ya, dalam 2 minggu, maka orang dikatakan dengan gangguan depresi mayor. Jadi ada mood yang depresi, ada minat atau rasa senang yang hilang, ya, ini core simptom dari depresi. Berat badan bisa meningkat, bisa turun, orang bisa insomnia atau hipersomnia, bisa agitasi atau retardasi psikomotor, letih, perasaan tidak berharga, kemampuan berpikir, ya, atau kognitifnya yang bisa mengalami defisit, orang tidak bisa membuat keputusan, ya, karena kognitif yang tidak baik, dan berulangnya pikiran tentang kematian atau ide bunuh diri. Jadi dikatakan bahwa sebenarnya gangguan depresi mayor itu bukan satu gangguan, tetapi sebagian besar pasien mempunyai kombinasi simptom. Jadi tadi ada 9 simptom, bisa saja simptom-simptom itu bersamaan, ya, atau berbeda, ya. Misalnya dikatakan bahwa di dalam DSM-5
dicoba melihat ya depresi tiap orang itu, dia menemukan sebanyak 227 profil depresi yang unik. Jadi tidak sama ternyata antara si A dengan si B gitu. Dan juga ada yang mencoba melihat di rawat jalan, yaitu dikatakan 1030 simptom unik ya. Jadi tidak sama antara satu orang dengan orang lainnya. Nah, untuk menegakkan diagnosis diperlukan 5 simptom ya, tetapi variasinya sangat beragam. Misalnya simptom tadi bisa berbeda atau berlawanan ya. Jadi orang depresi bisa dia mengalami banyak tidur, hipersomnia, tapi juga bisa dia mengalami insomnia. Insomnia itu sendiri juga berbagai macam, antara depresi yang satu berbeda dengan depresi yang lain. Kalau kita tanya misalnya, saya susah dok masuk tidur, orang depresi. Tapi temannya yang lain, saya masuk tidur nggak apa-apa dok. Tapi kalau udah tidur, saya terbangun-bangun tiap sebentar. Nanti kita tanya lagi yang lain, depresi juga. Saya masuk tidur, oke dok, tidur saya enak. Tapi saya terbangun dini hari. Saya jam 2 tuh udah terbangun loh dok. Gitu. Terus saya nggak bisa tidur lagi. Atau kita tanya lagi yang lain, saya masuk tidur nggak apa-apa, mempertahankan tidur bisa, bangun lama tidur saya cukup lah dok gitu. Tapi bangun tidur saya nggak puas gitu. Saya tetap merasa tidak segar karena kualitas tidurnya yang tidak baik, meskipun stadium tidurnya dia liwati, tetapi dia tidak masuk misalnya ke dalam deep sleep, yang mana terdapat di situ terjadi resolusi yang sempurna ya, sehingga kita merasa segar di pagi hari kalau tidur kita cukup. Jadi dari tidur aja itu bisa bermacam-macam. Kemudian ya bisa misalnya apakah Anda banyak bermimpi? Itu kan pertanyaan-pertanyaan juga ya pada orang-orang depresi. Dari selera makan juga begitu. Ada yang banyak makan, ada yang tidak mau makan. Ada yang makan saya biasa dok, tapi tidak ada rasa yang saya rasakan. Nah, tidak ada rasa karena memang adanya kelainan di reseptor-reseptor yang menilai rasa ketika kita makan. Jadi banyak sekali bentuk dari depresi ini ya. Jadi seperti tadi dikatakan, contoh 2 pasien dengan simptom berbeda, tapi memenuhi kriteria diagnostik untuk depresi. Jadi tetap aja kita buat dia gangguan depresi mayor, meskipun yang satu tadi hiperfagia, yang satu tidak mau makan, tetap aja kita membuat dia gangguan depresi mayor. Dan begitu juga dalam beratnya, ada beratnya yang ringan, sedang, ya ada yang sangat berat gitu. Perjalanannya juga begitu. Ada perjalanan penyakitnya yang recurrent, ada yang relapse, tidak pernah pulih-pulih gitu, ada yang seperti itu. Dan berkomorbid ya, ada yang berkomorbid seperti tadi dikatakan ya. Jadi heterogen depresi ini dan kurangnya prediktor biologik terhadap obat itulah menyebabkan terjadinya TRD ini. Ya, jadi dia bervariasi ya. Penyebabnya kita tidak tahu kenapa dia bervariasi begitu. Terus kita tidak bisa memprediksi ini obat apa sih yang cocok untuk pasien kita. Walaupun dikatakan misalnya, oh kalau dia yang dominannya adalah mood-nya, maka pilihlah obat yang serotonin. Jadi kita pilih SSRI. Tapi kalau ada misalnya kognitifnya yang buruk, mungkin lebih cocok barangkali SNRI atau obat baru sekarang gitu ya. Jadi itu prediktor itu susah sekali kita menduganya karena tadi heterogen gejala itu, dan setiap gejala itu terkait dengan area otak tertentu dan terkait juga dengan neurotransmitter tertentu ya. Jadi itulah yang menyebabkan. Nah, sementara kita sekarang kita memberi sapu jagat aja ya semuanya. Kalau ada pasien depresi ya udah kasih SSRI. Karena memang itu yang tersedia di BPJS. Tidak bisa
kita tambahkan di BPJS ya, meskipun kita mencoba menerangkan ya semua depresi itu sebenarnya tidak sama ya, tapi katanya udah ada antidepresan gitu. Jadi itu yang menjadi kendala bagi kita sekarang ya. Nah, kemudian TRD itu sendiri juga definisinya bermacam-macam ya. Jadi kita tidak lumrah menggunakan istilah depresi yang resistant treatment itu, tidak lumrah kita mengatakan. Yang mungkin kita katakan dia refraktor terapi, depresi yang sulit diobati, depresi yang kompleks atau kronik, depresi yang recurrent atau yang relapse seperti itu, atau episode multiple, atau ini orang yang memang sepanjang hidupnya mengalami depresi ini. Jadi kita tidak lumrah menggunakan istilah TRD itu. Nah, jadi sebenarnya berbagai macam definisi dari TRD itu ya. Jadi memang tidak satu ya definisinya di dunia ini ya. Kalau kita lihat dari Asosiasi Federasi Biological Psychiatry dunia ya, itu mereka sebenarnya tidak punya konsensus tentang definisi TRD, tapi sebagian besar mengatakan bahwa kalau gagal dengan dua atau lebih antidepresan yang berbeda, jadi berbeda ya, maka tidak tercapai perbaikan yang bermakna, itu bisa kita katakan dia TRD ya. Kalau dosisnya sudah adekuat, kalau dia durasinya, dan kita yakin bahwa pasien kita patuh terhadap pengobatan itu udah boleh dikatakan dia TRD ya. Kemudian kalau ada lagi nih International Consensus Statements on MDD itu kalau sudah punya riwayat ya terapi yang tidak berhasil, itu udah beberapa terapi yang tidak berhasil, ya udah itu TRD gitu. Seperti di EMA itu ya, itu mengatakan memang dua antidepresan atau lebih ya antidepresan yang juga tidak memberikan penyembuhan yang bermakna atau signifikan ya, meskipun dosisnya sudah adekuat durasi, dan itu kita katakan dia TRD. Jadi hampir semuanya mirip ya, tapi yang pasti tidak ada ya, artinya mirip-mirip tapi tidak punya yang pasti. Ini konsensus di Asia Pasifik mengatakan tidak berespons dengan dua minimal antidepresan, dosis adekuat, dan durasinya 6-8 minggu. Itu kita udah bisa katakan TRD. Ya. Jadi kita memang tidak bisa menunggu lama, karena bayangkan kalau orang itu ada ide atau mau bunuh diri ya, bunuh diri akan bisa terlaksana kalau kita tidak cepat-cepat mengatasi depresi. Ternyata prevalensi TRD itu 30-50% orang dengan gangguan depresi mayor tadi tidak berespons ya, dan 20% orang dengan gangguan depresi mayor tetap mengalami depresi hingga 2 tahun sejak awitannya, sejak onset depresi itu. Coba bayangkan ya, orang mengalami depresi, rasa sedih, rasa isolasi sosial, pikiran yang berulang untuk mati gitu ya, itu dialami. 60-70% orang dengan gangguan depresi mayor tidak mencapai remisi sempurna. Di US dikatakan bahwa sebanyak 15%, di Europe lebih tinggi ya, sekitar 56%. Namun data ini tidak ada yang konsisten ya, bisa kita lihat karena tadi definisi itu tidak sama ya, beragam. Indonesia sendiri kita belum punya data ya. Kayaknya Dr. Marga dari Surabaya sudah melakukan penelitian ini ya, dari seksi bipolar dan mood lainnya. Nah, sekarang bagaimana patofisiologi dari depresi itu? Jadi kalau kita lihat regio otak ya, itu banyak regio otak yang terlibat dalam depresi. Seperti di sini amigdala, hipokampus, talamus gitu ya, berperan dalam depresi. Jadi amigdala dan hipokampus ini adalah
sistem limbik ini ya. Jadi sistem limbik kita tahu dia memang mengatur emosi, mengatur perilaku dan memori jangka panjang. Jadi hipokampus itu adalah pusat memori ya. Jadi kalau orang depresi jarang yang kognitifnya tidak terlibat ya. Karena keterlibatan dari hipokampus. Hipokampus tidak hanya emosi tetapi juga memori. Kemudian juga sistem limbik ini juga berjalan sampai ke depan ke korteks prefrontal. Jadi korteks prefrontal, terutama medial prefrontal cortex, itu berperan untuk gangguan mood ya. Nah, terus itu struktur tadi ya. Jadi banyak sekali memang struktur yang dikatakan terlibat ya. Tidak hanya itu, hipotalamus misalnya. Hipotalamus itu sistem vegetatif ada di hipotalamus ya. Jadi yang mengatur nafsu makan, nafsu seksual, tidur ya, ritmik sirkadian itu ada di hipotalamus. Itu pun juga terlibat. Jadi banyak sekali struktur otak yang terlibat pada depresi. Nah, sekarang neurotransmitter. Kalau kita berbicara mengenai monoamin ya. Jadi yang dikatakan adanya rendah monoamin di cleft sinaps ya. Ya, di cleft sinaps misalnya monoamin itu adalah norepinefrin, dopamin dan serotonin. Jadi ini physical di sini terletak ya monoamin tadi. Apakah dia physical dopamin, apakah dia physical serotonin atau norepinefrin, nanti akan dirilis ya ke cleft sinaps. Dan ada yang sebagian secara fisiologik dia ditarik kembali ke presinaps ya untuk dimetabolisme di presinaps ya, disimpan kembali dalam bentuk metabolitnya. Misalnya dopamin itu dirubah menjadi phenylmandilik acid misalnya. 3-hidroksifenilglikol itu adalah serotonin, itu dirubah ya. Jadi kemudian dari sini masuk ke pasca sinaps ya, ditangkap oleh reseptor di pasca sinap ini. Nah, pada depresi di cleft ini nggak ada, jadi serotonin neurotransmitter tadi tidak dirilis ya di cleft sinaps ini. Jadi rendah dia di cleft sinaps ini. Jadi ini bisa bermacam-macam ya. Apakah memang rilisnya yang kurang ya, atau uptake-nya yang berlebihan sehingga ada obat yang menghambat uptake, atau metabolismenya yang berlebihan. Jadi monoamin oksidase itu metabolisme terlalu berlebihan bisa, sehingga ada obat namanya RIMA ya. Obat monoamin oksidase inhibitors yang klasik, phenelzin misalnya, atau yang baru adalah RIMA gitu ya. Moclobemid bukan obat baru tapi itu beda dengan yang klasik gitu ya. Jadi itu bisa bekerja di situ, dan ini akan meningkatkan nanti neurotransmitter di cleft sinaps, dan itu akan memperbaiki depresi. Jadi pada depresi bisa kita bedakan nih, sangat sedikit di cleft sinaps. Nah, sekarang ada hipotesis baru ya, bukan hipotesis baru, sebenarnya ini sudah lama ya, tapi sekarang ternyata banyaknya depresi itu yang resisten tadi, maka orang mencoba melihat ke bentuk bentuk lain ya, glutamat, suatu asam amino yang neurotransmitter, yang asam amino neurotransmitter yang bersifat excitatory ya. Ini utama di otak. Ya, jadi glutamat ini major switch ya. Jadi dia yang paling banyak di otak nih ya, di neuron-neuron di otak dibandingkan dengan monoamin ya. Jadi dia berfungsi juga untuk kognitif dan berfungsi juga untuk mood. Itu glutamat ya. Dan itu pathway-nya atau sirkuitnya banyak ini ya. Glutamat ini ya. Jadi berbeda misalnya dengan dopamin ya, hanya 4 ya, misalnya dopamin tuberoinfundibular misalnya, cortex ya, atau tidak begitu banyak ininya ya, VTA di brain reward region gitu kan. Tapi kalau glutamat banyak sekali sirkuit-sirkuit yang berada glutamat di situ ya. Jadi
glutamat ini excitatory yang merilis glutamat itu mengaktifkan reseptor di pasca sinaps yaitu alfa amino ya 3 hidroksi, 5 metoksi, 4 isoxazol propionic acid ya. Ini satu reseptor dari glutamat. Glutamat mempunyai 3 reseptor ya, yang ini metabotropik ya, reseptor itu NMDA, MPA dan kainat ya. Jadi dia mengaktifkan ini di pasca sinaps ya, bisa kita lihat, dan dia melepaskan BDNF ya. Dengan aktifnya AMPA itu dia mengaktifkan melepaskan BDNF dan berbagai jalur di intraseluler ya oleh glutamat tadi. Nah, pada depresi dia mengalami disfungsi ya, sehingga dia tidak melepaskan BDNF. BDNF itu sangat penting ya di dalam di dalam sinaps ya, apakah pembentukan sinaps ya, reseptor ya, neuroplasticity, itu peran dari BDNF, dan itu sangat berkurang ya, sangat kurang kalau memang glutamat mengalami disfungsi. Jadi dikatakan bahwa stresor dan depresi bisa menimbulkan atrofi neuron dan koneksi dari sinaps akan berkurang. Jadi mengalami atrofi dari neuron karena stresor tadi ya. Jadi neuron-neuron terutama tadi di tempat hipokampus tadi mengalami atrofi. Jadi kalau dulu dikatakan depresi itu pseudo demensia ya, tapi ternyata memang true seperti sebenarnya gitu, bukan pseudo ya, karena diobati moodnya belum tentu membaik kognitif misalnya karena adanya atrofi ini ya. Jadi atrofi neuron dan koneksi sinap karena glutamat yang berkurang itu yang berperan di dalam simptom depresi ya. Jadi otak itu benar sangat plastis ya. Jadi dia bisa dibentuk ya, plastis bisa dibentuk, bisa dibuat ya sinaps, atau kita bisa menghilangkan sinaps itu atau mengubah jalur sirkuit tadi. Jadi misalnya apa? Jalur sirkuit yang depresi terus-menerus, sedih terus-menerus, itu bisa dibuang jalur itu ya. Tidak dipakai lagi sehingga jalur itu bisa hilang. Itu karena proses neuroplasticity dengan belajar dan adaptasi. Nah, di sini juga peran dari psikoterapi ya. Jadi psikoterapi dia bisa mengubah sirkuit ini, dia bisa merubah sinaps tadi. Ya, jadi kita tidak memberikan psikoterapi pada orang depresi, hanya butuh waktu lama. Dia tidak secepat kalau BDNF itu betul-betul kita rangsang dengan obat gitu ya. Dia akan lebih cepat sehingga depresi itu menjadi lebih cepat ya selesainya. Jadi BDNF penting untuk neuroplasticity. Dengan berkurangnya ekspresi BDNF maka itu yang dikatakan menyebabkan terjadinya depresi ya. Jadi BDNF bisa kita rubah dengan CBT ya, tapi memerlukan waktu yang lama dan dia juga bertahan lebih lama ya. Jadi ini bisa kita lihat densitas sinaps yang kurang ya. Ini densitas sinaps yang banyak. Semakin banyak sinaps ini maka informasi semakin cepat berjalannya. Semakin tidak ada sinaps ini maka informasi semakin lambat ya, semakin telmi kita. Jadi antidepresan dapat memperbaiki plastisitas. Hubungan sinaps secara terus-menerus dibentuk ulang oleh pengalaman, emosi, belajar, memori dan stresor. Jadi apa yang kita lakukan, kita ulang-ulang, maka hubungan sinaps kita akan berubah. Emosi kita yang tadinya kita pemarah, tapi kita mulai belajar menenangkan emosi kita ya, maka hubungan sinaps kita ada yang tidak terpakai lagi. Jadi use it or lose it itu terjadi pada proses neuroplastisitas tadi ya. Jadi dengan belajar, dengan memori, dengan stresor itu maka dia akan berubah ya jalur-jalur tadi. Nah, jadi glutamat itu tadi saya katakan bahwa dia mempunyai reseptor ya, terutama NMDA, N-metil diaspartat, kainat dan alfa amino 3 hidroksi 5 metil 4 isoxazol propionic acid AMPA ya.
Jadi dia memodulasi neurotransmitter glutamat ya, dimodulasi neurotransmitter glutamat di presinaps, posinaps atau keduanya, maka dia akan berefek sebagai antidepresan. Jadi antagonis NMDA berefek sebagai antidepresan. Nah, sekarang apa faktor yang menyebabkan terjadinya TRD? Satu mungkin misdiagnosis ya. Coba ulang kembali diagnosis kita. Udah tepat nggak? Apakah dia bukan bipolar type 2? Karena kita tidak menanyakan tentang hipomanik. Diberikan antidepresan, dia tidak berespons. Bisa. Ya, jadi mengulang kembali. Apakah dia berkomorbid seperti tadi, berkomorbid dengan ansietas, atau berkomorbid dengan fisik lainnya. Mungkin nggak ada misalnya gejala-gejala stroke, ya, stroke misalnya stroke yang subkorteks, ya, jadi infart subkorteks itu tidak akan memperlihatkan defisit neurologi yang biasa kita lihat, tetapi bisa menyebabkan gangguan mood gitu, bisa. Jadi harus hati-hati kita. Tidak adekuatnya terapi, ya kita takut memberikan dosis sampai ke dosis terapeutik yang optimum gitu. Adanya farmakogenetik, ya, jadi mungkin adanya kelainan-kelainan genetik di sitokrom, ya, bisa terjadi polimorfisme misalnya, maka metabolisme obat kita mungkin dia menjadi excessive metabolizer, dimetabolis berlebihan, ya, sehingga kadar obat di dalam darah menjadi sedikit, ya. Ada farmakometabolik atau faktor biologik lainnya. Jadi mungkin memang ada estrogen yang kurang, mungkin androgen yang kurang gitu, atau tiroid yang kurang, bisa orang mengalami depresi. Atau memang faktor psikososial. Kita udah lihat semuanya, tetapi ternyata ada yang kita lupakan. Dia hidup dalam kondisi stresor yang terus-menerus setiap hari. Yang ini harus juga menjadi target terapi kita. Sehingga dia tidak menjadi resisten, ya. Kita pikir dia resisten. Nah, jadi ini harus kita lihat, evaluasi diagnosis kita, dia benar-benar primer depresi itu atau dia dengan kondisi medik umum seperti hipotiroid, ya. Kita harus lihat nih fungsi tiroid, ya. Karena bisa saja pengurangan sedikit aja hormon tiroid pada orang-orang yang sensitif, dia bisa tidak berespons, ya, antidepresan. Karena dia butuh misalnya T3, triiodothyronin gitu. Anemia atau gangguan psikiatrik primer, tetapi terapi berdasarkan subtipenya tadi. Penyalahgunaan zat, ya, ansietas, OCD atau PTSD. Kepatuhan, ya, karena orang dengan depresi bisa saja dia tidak percaya amat dengan diagnosisnya, sehingga terapinya ya juga dia tidak percaya, tidak patuh gitu. Ya, jadi banyak hal mungkin karena faktor kognitif, ya, dia lupa makan obat, atau memang biaya obat yang mahal, atau keluarga yang mempengaruhi, jangan kamu makan obat antidepresan, nanti kamu ketergantungan, padahal antidepresan tidak menimbulkan ketergantungan. Atau memang faktor efek samping, ya, yang tidak nyaman, mual, muntah, ya, penambahan berat badan, farmakokinetik seperti tadi yang saya katakan, mungkin dia interaksi obat, harus kita lihat ada nggak dia menggunakan obat lain, ada nggak dia dengan merupakan orang yang dengan metabolisme cepat, ya, seperti tadi kelainan dari CYP 450-nya sehingga dia menjadi excessive metabolizer, atau dia merokok, ya, merokok mengurangi level obat di dalam darah, ya. Dosis dan durasi harus kita inikan. Berbagai dampak buruk dari TRD, kualitas hidup, produktivitas, ya, komorbid seperti tadi yang saya katakan, relapse, rehospitalisasi, biaya kesehatan yang meningkat, ya, karena ternyata bisa timbul penyakit fisik, ya, risiko bunuh diri yang tinggi. Jadi ini dikatakan bahwa TRD meningkatkan relapse, ya, relapse pada TRD itu ternyata 3 kali lebih sering dibandingkan dengan orang depresi yang pulih. Begitu juga kualitas hidupnya lebih rendah, ya. Risiko tindakan bunuh dirinya lebih tinggi. Tindakan, ya, bukan hanya ide bunuh diri. Dia melakukan udah tindakan bunuh diri, cuman dia
tidak sukses bunuh dirinya. Jadi 17% memang melakukan bunuh diri. 29% angka mortalitas pada TRD lebih tinggi ya. Dan lamanya episode dan risiko bunuh diri ini yang menyebabkan mortalitas itu lebih tinggi karena lama episode ini. Orang lama-lama sedih, berlama-lama, besok bangun pagi kok saya masih hidup di pagi hari ini, padahal sudah berdoa untuk tidak ada lagi di dunia ini, gitu, untuk pergi dari dunia. Penderitaan depresi itu sangat berat ya. Kita tidak merasakan, keluarga tidak merasakan betapa beratnya menjadi penderita depresi. Dan juga itu yang menyebabkan mortalitas tinggi karena angka bunuh dirinya juga tinggi. Orang depresi akan kehilangan pekerjaannya. Jadi banyak yang akhirnya tidak bekerja lagi ya. Yang TRD itu dikatakan bisa 1,6 kali lebih sering dibandingkan dengan orang yang depresi biasa saja. Kalau dengan populasi umum dia bisa 2 lebih ya kali lipat ya. Begitu juga biaya layanan kesehatan per tahun ya. Jadi tidak hanya kesehatan untuk depresi, tetapi kesehatan umumnya bisa 81% lebih banyak dibandingkan orang dengan gangguan depresi mayor yang tidak mengalami TRD ya. Jadi bisa dilihat di sini 99 miliar ya di US ya ini ya. Jadi biaya-biaya ini banyak sekali ya. Biaya medik yang tidak langsung ya lebih tinggi ya dibandingkan dengan, dan 2 kali lebih tinggi untuk pasien TRD. Untuk depresi saja dia 1,5 kali lebih tinggi. TRD ternyata dia menjadi. Oke, jadi lamanya episode depresi dengan TRD itu beban simptom ya, seperti tadi saya ceritakan bahwa orang ya tiap hari orang menderita gitu dan daya fungsi itu lebih berat ya. Banyaknya obat yang digunakan. Jadi mungkin obat-obat lain dia gunakan ya. Obat untuk diabetes, obat untuk hipertensi gitu. Itu yang menyebabkan beban penyakit, yang menunjukkan beban penyakit yang berat, beratnya depresi dan komorbid. Dan angka relapse itu lebih tinggi. Waktu untuk terjadinya relapse lebih pendek. Jadi semakin lama depresi itu durasi antara episode dengan episode berikutnya itu sangat pendek gitu. Sehingga ada namanya depresi itu bisa muncul saja tanpa adanya stresor gitu. Jadi terjadi kindling effect ya. Jadi mutar sendiri aja. Dan itu sudah sangat resisten dengan treatment ya. Terus ini hilangnya hari kerja rata pada orang normal hanya 6 hari. Orang yang non TRD 21 hari. Tapi orang dengan TRD itu bisa 36 hari ya. Pasien TRD itu 4,4 kali lebih sering melewatkan waktunya saat bekerja. Jadi ya dia datang bekerja tapi kerjanya ya begitu aja gitu ya. Enggak jelas gitu. 2,5 kali lebih sering mengalami hendaya saat bekerja. Jadi walaupun dia datang misalnya ke kantor ya, hendayanya itu ya ada pasien itu yang mengatakan, "Dok, kognitif saya kok nggak pernah baik-baik ya, Dok." gitu. Gimana saya mau bekerja gitu ya. Jadi saya bekerja untuk memindahkan angka-angka dari ini yang dari file-file yang manual gitu yang harus pindah ke komputer. Dokter bisa bayangkan betapa sulitnya saya memindahkannya itu karena tidak bisa saya mengingat dari kertas untuk ditulis di komputer saya katanya, di laptop saya. Jadi sangat berat gitu. Jadi hendaya saat bekerja itu menjadi lebih berat. Akhirnya orang berhenti bekerja, bisa seperti itu. Penyakit hipertensi, diabetes, ya, rheumatoid arthritis, gagal ginjal kronik ternyata memang lebih banyak pada orang yang TRD dibandingkan dengan orang depresi, tapi dia bukan TRD. Begitu juga bunuh diri ya, risiko bunuh diri ini diukur dengan MINI ya. Di MINI itu ada salah satu butir tentang bunuh diri ya. Ternyata bisa kita lihat di sini bahwa risiko bunuh diri itu memang lebih tinggi pada TRD ya.
Dan bunuh diri itu kita harus bertanya ya tentang bunuh diri ini selalu ya pada orang semua gangguan jiwa sebenarnya, bukan hanya orang depresi ya. Jadi urutan-urutan seperti di mini itu mengatakan bahwa pertama kita tanya dulu ya, pasien biasanya mengatakan kok saya nggak ingin hidup lagi. Apakah Bapak merasa mungkin di dalam mini itu kematian itu lebih baik dari hidup gitu? Ya, saya merasa seperti itu. Apakah Bapak berpikir untuk bunuh diri? Ya, ada pikiran saya untuk bunuh diri. Bapak mempunyai rencana untuk bunuh diri? Ya, saya ada rencana untuk bunuh diri. Kalau Bapak ingin melakukan bunuh diri, Bapak akan melakukannya dengan cara apa? Gampang, Dok. Saya minum aja nih obat semua. Akhirnya kita suruh keep obat oleh keluarganya. Tetapi ternyata dia belum tentu dengan itu. Dia mungkin gantung diri gitu ya. Walaupun dia katakan akan minum obat, tidak menjamin juga. Terus kemudian, Bapak pernah nggak melakukan tindakan bunuh diri? Oh iya dok, saya pernah melakukan tindakan bunuh diri. Saya udah berdiri di atas meja, saya udah kalungkan tali di leher saya, tapi ternyata pintu saya dibuka, pintu kamar dibuka. Saya selamat jadinya, nggak jadi gantung diri gitu. Nah, itu risikonya untuk menjadi suksesnya bunuh diri pada berikutnya lebih tinggi ya. Karena tadi gagal karena pintunya tidak dikunci. Jadi sekarang mungkin dia akan mengunci pintu. Terus tanyakan itu pernah tindakan bunuh diri sebelumnya ya dalam hidupnya, itu harus ditanyakan. Bahkan juga harus ditanyakan ya, walaupun di mini tidak ada itu, pernah nggak ada juga nggak dalam keluarga yang melakukan tindakan bunuh diri? Karena kalau ada dalam keluarga yang melakukan tindakan bunuh diri ya, maka kecenderungan dia untuk melakukan bunuh diri lebih besar ya. Jadi kalau bisa kita lihat di sini, ternyata memang risiko bunuh diri yang tinggi itu lebih tinggi memang pada TRD ya, baik itu risiko rendah, risiko sedang atau risiko tinggi itu pada TRD lebih tinggi ya. Jadi pertanyaan itu perlu kita lakukan. Nah, ini sekarang bagaimana ini pada pelaku rawat ya. Pelaku rawat ini sering kita abaikan, kita tidak bertanya ya tentang pelaku rawat, padahal dia sendiri juga mempunyai beban fisik ya. Bayangkan dia harus tiap hari mungkin membawa ke kamar mandi untuk mandi ya, karena pasien tidak mampu untuk bergerak dari tempat tidurnya. Emosinya yang juga terlibat, finansial ya, sosial terkait dengan hidup dan merawat misalnya. Pasien ini menjadi ketergantungan, ketakutan pasien akan bunuh diri ya, itu juga sering kita abaikan. Perspektif ekonomi ya, produktivitas yang rendah jadinya pada pelaku rawat ya. Jadi pelaku rawat perlu juga kita ini kan. Ternyata dalam penelitian memang dikatakan ternyata pelaku rawat yang menderita yang merawat TRD itu 34% ya lebih sering mengalami gangguan psikiatrik ya, dibandingkan dengan yang tidak merawat TRD. Jadi 43% sampai 92% merasa terstigma suaminya menderita depresi gitu, istrinya menderita depresi, dia merasa terstigma ya. Jadi simptom depresi pada pelaku rawat sebenarnya juga cukup tinggi. Dan kalau pelaku rawatnya yang mengalami ya, caregiver yang mengalami depresi, tentu dampaknya akan semakin buruk kepada pasien TRD itu sendiri. Ya. Jadi itu perlu kita memperhatikan juga caregivernya ya. Nah, ini contoh kasus ya. Jadi saya dikirimkan oleh seorang sejawat di Jakarta, pasien 52 tahun ya, karyawan bank ya, bank pemerintah ya. Yang telah dirujuk karena tidak ada perbaikan setelah 22 minggu ya. Jadi hampir setengah tahun diberikan terapi tapi tidak membaik ya. Nah, terus kemudian ini di tahun Januari 2018 itu memenuhi kriteria depresi dan ada ide-ide bunuh diri ya. Dia dapat escitalopram, Ativan ya, dan waktu itu saya lihat memang CGI severity-nya sangat berat ya. Kemudian saya coba menurunkan escitalopram, saya coba ganti dengan vortioxetine ya, obat baru. Waktu itu kan saya tambah dengan aripiprazol ya. Ternyata
juga tidak ada perbaikan ya. Kemudian di Januari tahun 2019 itu saya naikkan vortioxetinnya dan juga mengatakan dok begitu aja nggak ada perbaikan. Padahal saya sudah cek ya semua apakah dia makan obat teratur, sangat teratur makan obat. Naik lagi vortioxetinnya ya, tapi mengatakan tidak ada perbaikan juga. Saya tawarkan untuk ECT. Jadi dia tidak mau di ECT ya. Jadi tidak hanya dia, suami istrinya juga tidak mau dia di ECT. Terus dia mencoba ke kantor tapi pulang lagi karena ya tidak konsentrasi dan malu rasanya ada di kantor ya. Terus kemudian saya coba mengganti dengan quetiapin dan saya kasih metilfenidat ya karena juga ada laporan bahwa metilfenidat bisa memperbaiki depresi. Dan metilfenidat akhirnya Desember 2009 sampai 10 mg. Dan saya melihat ada perbaikan ya yang signifikan ya. Jadi di tahun ini dia udah menjadi severity dari CGI ya, Clinical Global Impression ya. Severity-nya ya udah borderline dia. Dan kita menilai dia sangat banyak perbaikan ya dengan quetiapin dan vortioxetin dan metilfenidat ya. Jadi tapi tidak ada efek samping dengan ini. Tapi dia sudah berhenti bekerja. Jadi datang orang dari kantor untuk melihat dia ke rumah ya. Padahal dia udah dibilang enggak apa-apa, tetap ajalah dulu. Memang membuktikan dia memang sakit apa enggak gitu ya. Ternyata dia hanya memang di rumah aja, di kamar, tidak pernah keluar. Dia coba untuk ke kantor, tapi ya itu enggak konsentrasi, enggak ada minat, rasa malu segala macam, akhirnya tidak ke kantor. Tapi karena malu dia mengundurkan diri dari bekerja. Coba bayangkan usia yang belum pensiun tapi harus berhenti bekerja ya. Jadi karena begitu lama baru mendapat respons terapi yang baik ya. Jadi padahal itu sangat perlu kita berikan di awal ya. Ini fase terapi. Dari terapi akut itu mestinya ada respons ya. Itu perbaikan 50% dari baseline ya. HAM-D dan MADRS itu mesti turun paling sedikit 50% dalam waktu 2-6 minggu. Kemudian baru kita lanjutkan ke fase lanjutan dengan target adalah remisi. Remisi itu HAM-D-nya HAM-D 17 kurang dari 7 atau MADRS kurang dari 8. Tetap dengan dosis yang sama. Ini kita mencegah relapse. Tapi target kita adalah dia pulih ya, bebas simptom, fungsi sosial dan pekerjaannya baik dalam 6 bulan itu sudah dikatakan pulih ya. Ini mencegah recurrent ya. Kalau dia udah pulih, udah recovery, maka kalau dia kambuh lagi istilahnya recurrent. Tapi kalau di sini relapse ya. Jadi itu terminologi yang biasa digantikan. Tapi ternyata itu sekarang berubah ya. Karena fase akut itu mesti targetnya adalah remisi. Ya, jadi udah harus tercapai remisi itu dalam 8 minggu itu. Karena kalau tidak tercapai remisi, ternyata inilah yang menyebabkan terjadinya TRD atau tidak membaiknya fungsi outcome yang tidak tepat, yang tidak sempurna itu karena di fase akut itu tidak tercapai remisi ya. Jadi fase rumatan bisa sampai 1 tahun, mungkin lebih ya, tergantung dari banyaknya faktor risiko ya. Jadi sasaran di sini fungsi harus sempurna dan mencegah recurrent. Jadi kalau dulu memang targetnya respons ya. Sekarang diganti dengan remisi. Remisi itu di akut itu adalah ini, HAM-D kurang dari 7, MADRS kurang dari 10. Ya, kalau remisi tidak tercapai, inilah yang menyebabkan kualitas hidupnya rendah dan orang akan relapse ya. Jadi harus dievaluasi mengenai bunuh diri, ansietas yang tidak tercapai tadi, gangguan penggunaan zat ya, karena itu cukup tinggi ya, ansietas itu 60% loh pada orang depresi, penyalahgunaan zat ya, gangguan kontrol impuls ya, gambaran psikotik, bipolaritas kah dia atau komorbid yang lain.
kita harus lihat ada gangguan fisik nggak. Gangguan fisik bisa menyebabkan depresi, depresi bisa menyebabkan gangguan fisik ya, bidireksional. Jadi ini harus kita lihat semuanya ya. Nah, sekarang bagaimana dengan TRD itu? Bagaimana menterapinya TRD itu? Jadi tidak ada algoritma yang pasti ya untuk TRD ya. Jadi dikatakan itu sangat individual cara menterapinya itu. Jadi dikatakan tidak ada, tetapi ada tuntunan bahwa pilihan terapi mungkin kita switch, kita augmentasi, kita kombinasi, atau kita optimalisasi. Jadi ada kependekannya tuh SAKO ya, kita optimalisasi ya. Psikoterapi itu penting ya, bisa kita berikan ECT, repetitive transcranial magnetic stimulation, deep brain stimulation, vagal nerve stimulation, terapi cahaya, latihan fisik, ini semua bisa kita jadikan pilihan. Jadi mengoptimalkan terapi, dosis kita tingkatkan, dosis maksimal standar ya. Kita tanya kalau ada riwayat dosis tinggi dulu dia aman nggak gitu. Pernah nggak dia dulu juga depresi, tapi dia pernah menggunakan dosis tinggi. Toleransi dari depresi itu bagaimana terhadap obatnya, apakah dia baik toleransi ketika memakai obat yang dosis maksimum, atau ada nggak respon parsial waktu itu. Bisa kita memberikan augmentasi. Augmentasi berarti tidak dengan antidepresan, tetapi dengan obat yang non obat-obat antidepresan. Misalnya kita bisa memberikan antipsikotik generasi kedua. Di sini quetiapin dan aripiprazol itu di-approve ya oleh Badan POM kita untuk sebagai terapi tambah augmentasi ya untuk pasien-pasien depresi. Dengan litium, dengan T3, jadi perlu kita melihat ya tiroidnya ya, seperti pasien saya tadi saya kirim ke interna untuk melihat fungsi tiroid, ternyata normal. Saya kirim ke neurologi untuk melihat, takutnya ada infark ya yang kecil ya, infark kecil di subkorteks, orang juga bisa depresi. Di lini kedua bisa benzodiazepin, bisa modafinil, bisa antiinflamasi ya, di sini selokosip. Tidak ada bukti atau buktinya kecil ya untuk penambahan folat, omega 3, buspiron, lamotrigin, metilfenidat ya, ini buktinya kecil gitu. Estrogen atau testosteron, tapi saya juga pernah menambahkan estrogen untuk pasien saya. Saya konsulkan ke penyakit ke Obgyn, mendapat terapi replacement terapi dengan estrogen, ternyata dia lebih membaik itu. Jadi mengganti sering pada inisial terapi kita SSRI dengan kelas yang sama bisa, atau SSRI dengan kelas berbeda, atau dengan non SSRI bisa bupropion, kita nggak punya ini Wellbutrin ya, mirtazapin ada. Kombinasi dua kelas antidepresan berbeda itu kombinasi ya, cek interaksi dan kontraindikasi harus kita lakukan. ECT itu paling efektif ya, tapi sekarang kan harus memerlukan anestesi umum. Efek samping bermakna mungkin memori yang turun ya, walaupun ini juga kontra diksi ya, artinya tidak semuanya mengatakan bahwa memori turun ya karena ECT. Karena adanya stigma sosial terhadap ECT ya, orang diberi terapi kejang listrik itu juga menyebabkan rendahnya penggunaan. ECT sebenarnya terapi yang sangat efektif ya untuk TRD atau depresi dengan bunuh diri, psikosis, dan katatonia. Ini RTMS ya disetujui juga untuk TRD ya, tapi tidak begitu jelas ya ininya. Terus kemudian juga vagus nerve stimulation itu juga disetujui oleh FDA untuk TRD. Deep brain stimulation juga disetujui ya. Jadi kecuali RTMS ya yang kita udah punya banyak, ini rumah sakit yang punya, sebagian besar dikaitkan dengan efek samping serius ya, diberikan untuk TRD yang sangat berat ya. Jadi
efek sampingnya itu yang dikhawatirkan ya, seperti deep brain stimulation itu kan perlu operasi, itu kan efek sampingnya besar ya. Jadi ada pendekatan terbaru yaitu dengan glutamat ya. Tadi udah saya katakan bahwa glutamat itu master ya neurotransmitter karena dia begitu banyak sirkuit-sirkuitnya atau pathway-nya atau jalurnya di dalam otak kita ya. Jadi dia antagonis tadi meningkatkan BDNF, mengaktifkan kaskade signal di intraseluler ya, berperan dalam plastisitas sinap, meningkatkan pembentukan spina sinap, dan dia dikatakan efektif untuk depresi, berefek anti-inflamatori ya. Jadi kita sebenarnya sudah sudah masuk nih esketamin ya, tapi belum final ya izinnya ya, tapi ini sudah dibahas ya. Saya sudah membahas obat ini di Badan POM, tapi izinnya belum selesai ya keluar gitu ya. Jadi ini merupakan nasal spray ya. Jadi kita belum bisa membicarakan ini karena belum ada. Bisa dikombinasi dengan SSRI, SNRI untuk TRD. Jadi mungkin nanti kalau ini udah ada, pasien-pasien yang kita katakan treatment resistant itu, dia tidak akan berlama-lama dalam kondisi yang tidak terobati gitu ya. Jadi ini di-approve untuk untuk yang tidak berespons dengan 2 antidepresan minimal dari kelas berbeda, episode sedang dengan berat pada orang dewasa. Jadi tidak dipakai untuk anak dan orang lansia. Gangguan depresi mayor dengan ide atau perilaku bunuh diri akut ya. Jadi juga dipakai. Jadi obat yang tersedia dan bekerja saat ini adalah monoamin ya, itu yang banyak, tapi ternyata responsnya hanya sepertiga. Target terapi depresi itu pulihnya simptom ya, karena menderita sekali dengan simptom, fungsi dan kualitas hidup baik ya. Ini TRD tidak berespons dengan 2 antidepresan 4-8 minggu. TRD ada beban langsung dan tidak langsung, baik ditanggung oleh pasien, keluarga, dan tentu juga negara kita ya. Prevalensinya bervariasi karena tadi definisi yang juga bervariasi. Perlu obat yang efektif, bekerja cepat dan aman ya. Jadi obat itu efektif memang bisa untuk TRD dan dia bekerja cepat ya, seperti esketamin tadi sangat cepat dan itu aman ya. Kasus pasien saya itu perbaikan setelah 2 tahun, pasien dan keluarga menolak ACT, perlu obat yang lebih efektif dan bekerja lebih cepat ya. Jadi perlu itu, jadi tidak menunggu lama sehingga dia fungsinya tidak hilang ya, dia berhenti dari pekerjaan. Esketamin merupakan antagonis reseptor glutamat NMDA dan efektif untuk TRD. Demikianlah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lama ya Nova. Baik. Tidak apa-apa, Dokter Eti. Terima kasih banyak, Dokter Eti. Ini karena tadi kita ada kendala teknis dan lain sebagainya, kita percepat langsung nih, Dokter Eti, ke tanya jawab Q&A. Sudah masuk beberapa pertanyaan, Dokter Eti. Ya. Pertanyaan pertama ini dari Erik Herlamba. Jadi pertanyaannya Dok adalah setelah pengobatan berapa lama dan dosis berapa atau kombinasi beberapa obat antidepresan baru kita bisa mendiagnosis pasien sebagai TRD. Terima kasih. Ya. Itu pertanyaan pertama Dokter Eti. Ya. Ya, jadi seperti tadi dikatakan ya, diagnosis TRD itu bervariasi ya. Tapi kita juga sudah membuat konsensus ya, 4-8 minggu. Ini saya, Dr. Marga, dan Dr. Darmawan Ardi ya, dari Rumah Sakit Grogol, itu kita pernah membuat konsensus ya untuk di Asia Tenggara ini. Itu kalau 2 antidepresan dari kelas yang berbeda dalam 4-8 minggu, dan dosis itu betul-betul sudah sudah maksimum ya seperti tadi, terus kemudian tidak berespons ya, jadi tidak berespons dengan definisi
madras itu tidak turun lebih dari 50% dalam waktu 4-8 minggu itu. Jadi itu sudah dikatakan TRD. Oke, baik. Dokter Eti kayaknya udah boleh deh share video, karena kan sudah tidak share slide, Dok. Oke. Ya. Oke, Dok. Nah, berarti kita tenang. Tadi soalnya semua mengira Dokter Eti ada yang menculik, Dok. Ya. Pertanyaan kedua, Dokter. Pertanyaan kedua dari Rahbudi Helmi. Mohon pencerahan untuk pendekatan layanan pencegahan depresi di komunitas, Dok, sebelum episode menjadi lebih berat. Jadi, langkah praktis apa yang dapat dilakukan keluarga dan juga tenaga non-kesehatan, juga untuk di layanan dasar oleh dokter umum sebelum nantinya dirujuk ke psikiater. Oke, Dok, mungkin ini challenge ya, Dok, ya, buat di primary healthcare center. Ya, jadi begitu banyaknya depresi itu ya, jadi mungkin itu di komunitas ya, penyaringan depresi itu sudah harus ada ya. Jadi kita bisa memakai penyaringan ya, ada yang hanya dengan 2 pertanyaan, lebih sangat sederhana, itu kita lakukan penyaringan itu. Kalau memang di penyaringan itu misalnya gejala mood itu ada ya, hilangnya minat itu ada, maka kita bisa evaluasi lebih dalam pasien itu apakah betul-betul dia mengalami depresi atau tidak. Jadi screening itu udah harus kita sediakan di puskesmas dan dokter-dokter puskesmas sudah harus aware banget gitu dengan depresi ini. Karena depresi yang tadi begitu dampaknya begitu berat ya, dan begitu kalau udah mengalami depresi mengobatnya udah begitu sulit. Jadi sedini mungkin, jadi prinsipnya sedini mungkin kita terapi, maka outcome-nya akan semakin lebih baik. Jadi mengenal sedini mungkin yang harus dilakukan oleh dokter puskesmas. Ya, itu salah satu cara. Sepertinya ini bisa menjadi agenda workshop atau training nanti kita buat di PDSKJ Dokter Prasila. Ini sepertinya penting sekali buat teman-teman dokter umum ya. Nanti kita fasilitasi. Dokter Eti bersedia ya, Dok, ya, kalau kita adakan training atau. Baik, ada lagi penanya berikut ini dari Dokter Gung Putri. Apabila kita temukan pasien dengan TRD, tindakan awal yang kita lakukan apa ya, Dok? Langsung switch obat atau kita tambahkan antipsikotik dulu? Ya, silakan, Dok. Ya, jadi seperti tadi ya, kita mengatakan dia depresi itu kan kalau dia paling sedikit sudah 2 dengan antidepresan ya. Jadi 2 antidepresan yang kita pakai ya. Atau mungkin kita memang udah melakukan augmentasi. Jadi yang tadi itu. Jadi di awal kalau dia initial treatment tadi, pasien datang kita terapi, terus kemudian dia tidak cocok dengan antidepresan itu, kita sudah lihat dalam 4-8 minggu itu ternyata tidak ada respons ya, maka kita bisa switch ya. Atau kita bisa augmentasi. Augmentasi itu seperti kita tambah dulu dengan dengan antipsikotik ya. Jadi sebenarnya augmentasi itu udah bisa dimulai dalam 2 minggu pertama. Jadi ada namanya early improvement, perbaikan dini. Perbaikan dini itu 25% dari madras atau HAMD itu sudah harus turun dalam 2 minggu pertama. Jadi kita tidak perlu menunggu respons. Respon 4-8 minggu, tapi kalau early improvement itu hanya 2 minggu. Kalau dalam 2 minggu 25% ya, jadi separuh dari respon tidak tercapai, lakukan augmentasi. Ada 2 antipsikotik untuk augmentasi, yaitu aripiprazol dan quetiapin. Tetapi ternyata kalau misalnya sudah kita augmentasi, ternyata juga tidak ada perbaikan ya, kita udah bisa mengatakan itu dia tidak berespons lagi gitu. Bisa dikatakan dia TRD ya. Nah, tadi itu TRD itu apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa dengan CT kalau itu tersedia. Ya, kita bisa lakukan RTMS kalau itu tersedia. Dan kalau memang obat ini ada, sebenarnya kita nanti udah bisa langsung memberikan esketamin itu kalau memang kita anggap tidak berespons lagi.
Ya, jadi bisa kita lakukan seperti itu. Tentu kita cek lagi seperti tadi. Step-step itu harus kita lakukan. Diagnosis kita udah tepat nggak? Jangan-jangan ini bipolar 2 nih gitu. Jangan-jangan dia ada ansietasnya sehingga dia perlu mungkin benzodiazepin untuk atasi itu. Atau dia memakai zat, bagaimana dia mau baik ya kalau dia pakai zat. Atau dia mempunyai penyakit-penyakit fisik lain. Jadi step yang tadi harus kita lakukan dulu sehingga kita yakin memang pasien kita ini dia benar-benar udah makan obat gitu dengan baik. Kita yakin bahwa pasien kita sudah melakukan durasi obat yang adekuat, ya, kepatuhan yang adekuat dan dosis yang adekuat tadi, ya. Jadi baru kita katakan dia TRD gitu. Jadi tidak mudah kita melangkah ke TRD tadi. Evaluasi tadi perlu dulu. Nah, kalau memang tidak tersedia misalnya ECT ya, maka ya atau memang pasien menolak dengan ECT seperti tadi itu ya, pasien saya itu pasien yang bisa mampu ya di RSCM, ECT itu harus artinya mahal ya, karena tidak ECT harus beranestesi gitu ya, jadi tidak bisa murah gitu. Itu dia sanggup tapi dia tidak mau gitu. Jadi itu mungkin sudah indikasi segera mungkin kita berikan obat yang baru akan datang ini. Oke. Oke, baik, Dokter Eti. Berarti kemampuan anamnesis penting sekali ya, dokter ya. Ya, baik. Oke, saya akan tanyakan dulu kepada para penanya, apakah sudah jelas atau ada yang mau ditambahkan lagi? Tadi dari Erik Herlambang, Rahbudi. Oke. Terima kasih tips dan jawabannya untuk pencegahan di komunitas. Oke, berarti nanti mungkin ini setahu saya ini Direktorat P2 MKJN Kemkes nih, Dr. Eti. Jadi mungkin perlu juga ya, untuk Direktorat Kemkes ya melakukan pencegahan, upaya-upaya promotif depresi, pencegahan. Oke. Baik, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Raise hand mungkin. Mumpung ada Dokter Eti nih, Dokter Eti tadi aja udah hampir ada yang mau culik nih. Ayo, puas-puasin bertanya sekarang. Oke, baik. Nah, ini oke. Dokter Eti, apakah bisa dibedakan nih TRD atau bipolar sebenarnya, Dok? Oh ya, jadi kita harus bedakan apakah ini memang depresi unipolar, apakah dia depresi bipolar. Jadi makanya kalau kita ketemu pasien episode depresi, wajib hukumnya. Jadi wajib ya, wajib tidak sunnah ya, wajib itu harus gitu ya, menanyakan episode manik atau episode hipomanik atau episode campuran, itu harus kita tanyakan kepada pasien kita untuk memastikan bahwa dia unipolar depresi. Nah, tapi bagaimana kalau dia baru terjadi di awal? Dia baru pertama kali nih, ya. Kapan kita menduga ini jangan-jangan dia bipolar ini, ya. Nah, pertama itu perempuan. Kalau perempuan usia dini, early ya, lebih dini, misalnya usia belasan, ya itu kemungkinan ya. Terus kemudian onsetnya lebih akut ya, lebih tiba-tiba. Jadi unipolar depression itu lebih gradual, berangsur-angsur. Tapi bipolar itu lebih akut ya. Jadi kita menduga kalau ini unipolar, kalau dia gradual. Terus kalau dia bipolar itu biasanya riwayat keluarganya ada, ya. Bipolar itu psikotik lebih sering dibandingkan dengan unipolar. Jadi yang unipolar depresi itu psikotiknya jarang gitu. Bipolar depresi itu lebih sering komorbid ya dengan gangguan jiwa lainnya. Itu yang juga kita waspadai. Terus respons treatment. Orang dengan bipolar depresi itu antidepresan tidak direspons. Atau bahkan malah terjadi sebaliknya ya, bisa jadi hipomanik atau manik ya. Tapi bisa tidak direspons. Jadi itu bisa menjadi indikator ini mungkin suatu unipolar depresi ya.
kalau kita temukan meskipun dia di episode pertama. Jadi kita bisa menduga tadi itu dia tidak early onsetnya, tidak dini, tapi udah agak late gitu ya onsetnya, terus kemudian berangsur-angsur, terus kemudian jarang yang dengan gejala psikotik, jarang bisa terjadi, tidak seperti bipolar yang lebih sering dengan gejala psikotik. Jadi mungkin itu menjadi pembeda untuk kita yakin ini gangguan depresi mayor yang unipolar, bukan yang bipolar ya. Jadi itu. Oke. Ya, itu penting ya dok, karena akan sangat berbeda lah treatmentnya dok ya. Ya. Oke, ini Mas Dr. Joko Wiono, apakah mau bertanya ini? Iya, selamat siang. Ya, silakan Dr. Joko ya. Iya, benar. Baik, ya boleh langsung ya. Ya, boleh Dr. Joko, silakan. Ya, jadi kasus saya ini agak pelik dok. Jadi dia ini dasarnya dari asesmen bertahun-tahun bipolar, gangguan bipolar, depresi, dan sering relapse. Masalahnya dia itu udah lansia. Dan timbul menurut saya setelah kita konsul ke neurologi, dia mengalami restless RLS. Restless syndrome ya. Ya, gangguan jadi repotnya dalam literatur dikatakan pemberian yang tidak tepat dosis antidepresan walaupun SSRI itu memperburuk gejala RLS-nya dok. Jadi memang beberapa kali saya naikkan dalam episode depresinya, dia kakinya itu jadi jingkrak-jingkrak gitu. Ya. Jadi ini saya lihat harusnya bermain di hal yang kecil, antidepresan, cuman depresinya nggak tertolong gitu dok. Jadi ini jadi kombinasi terakhir rupanya banyak mustabilizer. Jadi saya ikuti alur dari Persatuan Saraf ya. Jadi situ memang yang nomor satu itu obatnya itu jarang kebetulan. Saya pakai second line dari ahli saraf yaitu kayak gabapentin, terus Halo. Terus ya, itu pun alprazolam dia third line ya. Dia bisa menggunakan barbiturat yang lain. Bahkan hati-hati bila penggunaan antidepresan gitu. Nah, problemnya dia datang dalam kondisi depresi yang dia cukup berat. Ya betul asa dan lain-lain dengan kondisi dia kakinya itu nggak bisa diam. Ini yang kita bermain di dosis yang memang sangat hati-hati dan itu kecil sekali. Saya menggunakan hanya golongan SSRI dosis rendah dok, dengan beberapa mayoritas menggunakan mood stabilizer. Gitu dok. Ya, jadi restless syndrome ini kan salah satu insomnia ya. Jadi berarti gangguan tidur ya pada fase 2-nya. Jadi mestinya kan orang tidur, motorik orang mestinya diam ya. Tapi ini motoriknya malah menjadi hiperaktif ya, sehingga terjadi gerakan kaki yang terus-menerus ya. Nah, sekarang dia diterapi apa tuh untuk untuk insomnianya yang dengan restless sindrom itu? Ya, jadi saya menggunakan lorazepam cukup tinggi dibantu dengan atypical antipsychotic kecil. Yang agak tinggi di sini benzodiazepin, efek hipnotiknya saya kasih cukup besar dok. Karena kebetulan dia masih dalam kerangka terapi dari ahli perkumpulan syaraf, masih bisa digunakan. Jadi harus memang kombinasi semua kecil termasuk antipsikotik dan itu baru tidur lebih baik. Tidak menggunakan full hipnotik dok. Iya, tetapi kan alprazolam itu ketergantungan toleransi kan sangat cepat ya. Iya betul. Jadi sebenarnya untuk restless syndrome itu benzodiazepin ya itu harus hati-hati ya, karena nanti benzodiazepin kan fungsinya selain daripada hipnotik, dia kan juga masa relaksan. Yeah. Kalau sudah terjadi toleransi, efeknya tidak lagi masa relaksan, justru membuat kaki semakin bergerak.
Tidak hanya Iya. kaki aja, mungkin otot wajahnya atau otot lain semakin ada gerakan-gerakan yang tidak terkontrol gitu. Jadi sebenarnya mungkin udah harus kita coba mentepring off kecil-kecil ya, sangat-sangat kecil. Apalagi kalau itu udah lama diberikan alprazolam tadi atau yang waktu paruh pendek benzodiazepin, kita coba dulu ganti ke benzodiazepin yang waktu paruhnya lebih panjang. Mungkin clonazepam ya, karena clonazepam itu ada efek terhadap muscle ya, terhadap otot gitu. Mungkin bisa kita ganti dengan itu. Dan ingat juga belum tentu itu depresi pada orang tua itu. Jangan-jangan depresi diinjur oleh penggunaan benzodiazepin. Jadi salah satu penyebab daripada depresi adalah penggunaan benzodiazepin lama. Agonis GABA yang lama itu menginjus terjadinya depresi. Misalnya orang dengan minum alkohol lama-lama dia menjadi depresi itu karena terjadi gangguan di GABA sistemnya. Down regulation di GABA itu akan menimbulkan orang mengalami depresi. Jangan-jangan karena penggunaan yang lama dari benzodiazepin. Jadi ini memang jadi sangat serius ya, karena usianya yang udah tua itu. Ya. Nah, kalau memang dia mengalami depresi, saya pikir tadi yang pertama itu merubah dulu ya karena dia tidak akan berefek terhadap tidurnya yang alprazolam tadi lagi. Pasti sudah terjadi toleransi ya, semakin buruk dan gerakan kaki akan semakin buruk. Mungkin bisa kita switch dulu ya dengan antidepresan yang bisa terbukti baik untuk orang tua ya. Jadi misalnya escitalopram itu evidence base-nya sampai usia tua. Kemudian Brintellix itu juga bisa dipakai untuk usia tua gitu. Jadi mungkin menggantikan itu dulu ya, karena kalau SSRI kita pakai memang aman untuk orang tua ya, tetapi kadang-kadang malah memperberat insomnia itu sendiri gitu. Jadi barangkali seperti itu ya. Jadi insomnia yang semakin berat. Dr. Joko. Ya monitor. Ya, begitu Dr. Joko ya, karena di Pertamina itu obat kan bisa gampang ya. Kalau dulu saya di Pertamina itu, wah penggunaan obat mudah banget ya. Tahu sekarang. Ya, makasih dok. Ya. Ada tambahkan lagi atau ada yang mungkin perlu ditambahkan lagi penjelasan Dr. Eti? Udah cukup ya, Dr. Joko ya? Jadi satu lagi dok. Jadi memang depresi bipolar ini pengalaman saya ada beberapa pasien itu resisten cepat ya, sehingga kita lompat dari satu SSRI golongan dengan yang kelas yang sama, itu pun kita nggak bisa langsung menempati atau kita switch dengan langsung, ternyata memang harus pelan-pelan mengikuti adaptasi tubuh juga ya. Nah selama adaptasi ini kan kadang yang pasien nggak nyaman gitu ya, memang udah dosisnya memang kecil dan kombinasi itu kadang 2 mood stabilizer ya, golongan epileptik gitu. Oh dia ini bipolar ya? Iya dok, jadi banyak yang saya dapat tuh depresi bipolar emang dengan antidepresan yang satu rasanya sih gampang resisten gitu dok. Nggak, kalau memang dia bipolar itu kan bukan antidepresan ya. Kalau iya pas depresan malah menginjus ya. Dia malah menjadi depresinya. gelisah. Mungkin memang tidak manik yang muncul atau hipomanik. Kadang-kadang irritable mood gitu. Jadi mungkin kalau memang dia berat, lamotrigine dicoba dengan dosis kecil dulu. 12,5 miligram. Betul. Jadi 25. baru kemarin saya coba ciri khas bipolar, kita paham bahwa dia itu mudah sekali efek samping muncul dong. Jadi lamotrigine dia bikin mual, terus rasa lidahnya itu kayak besi katanya. Sehingga itu baru dosis 25 mg. 2 kali saya coba. Dan nggak tahan. Akhirnya balik ke saya menggunakan topiramat ya. Baru agak mendingan dong.
Ya, Topamat. tapi hati-hati juga ya, topi ramat salah satu efek sampingnya adalah memburuknya kognitif. Dia kan udah lansia. Iya, iya. Jadi itu coba dilihat, salah satu efek samping dari topi ramat ya, itu adalah defisit kognitif, penurunan fungsi kognitif. Jadi kasihan juga kalau dia udah tua. Jadi kita sebenarnya untuk bipolar, Topamax itu tidak terletak di lini pertama. Ya. Kalau dia depresi, tetap lamotrigin atau quetiapin yang terletak di lini pertama. Kalau enggak ya coba dengan quetiapin, karena quetiapin antidepresannya juga kuat gitu. Baik, Dr. Joko. Ya, masih. Ya, terima kasih Dr. Joko sudah sharing pengalamannya dalam menangani pasien. Ini kebetulan Dr. Eti, jadi langsung dapat tadi penjelasan untuk lansia dan betapa bahwa it's the art of the therapy yang dikatakan oleh almarhum Dr. Lukas ya, Dr. Eti. Ya. Ini tadi udah berapa obat sekaligus tadi kan yang dijelaskan, diberikan ya. Nah ini saya rasa pengalaman-pengalaman ini yang perlu untuk sharing pengalaman teman-teman sejawat. Jadi kalau ada yang mau bertanya lagi, silakan. Mungkin ada pengalaman. Nah, sementara mungkin ada satu pertanyaan terakhir nih, Dr. Eti. Ini menanyakan tentang apakah sudah ada panduan tata laksana dengan esketamin itu tadi, Dok? Belum. Jadi karena dia belum approvalnya belum selesai ya, meskipun udah dikaji ya, tapi belum selesai karena ada teknik atau apalah ya dengan company-nya. Jadi kita belum membuat panduan tentang penggunaan esketamin itu ya. Pertama akan dibuat ya. Pertama sekarang Dr. Marga itu mencoba untuk membuat panduan untuk gangguan mood ya, kemudian juga untuk TRD dan untuk bunuh diri karena seksi mood itu ada di Surabaya ya. Jadi kita sedang membuat itu sekarang ya. Kita udah bentuk grup, udah bentuk tim ya yang akan melakukan itu. Oke. Baik. Dr. Eti. Oke deh, satu lagi nih Dr. Eti. Ini sudah molor sebenarnya waktunya nih, mohon maaf ya Dr. Eti. Tapi mungkin terakhir ya pertanyaan, bagaimana pengalaman Dr. Eti untuk pasien-pasien lain, bukan di slide yang tadi katanya, untuk non farmakoterapinya, terutama SCT dan TMS, Dok? Kalau SCT ya, kalau SCT dulu ketika kita sering menggunakan SCT ya. Jadi saya beberapa pasien saya melakukan SCT di departemen psikiatri ya, tapi masih yang konvensional yang tidak memakai anestesia. Itu kita lakukan dan itu cukup bagus ya dengan SCT ya. Jadi pasien kita yang suicide ya, ada pasien yang tidak baik-baik dengan terapi itu ya. Jadi saya udah kasih quetiapin ya. Akhirnya dia suicide dengan quetiapin. Dia minum banyak sekali quetiapin itu, saya lupa berapa ini tablet dia minum ya. Masuk ke IGD. Tapi ternyata setelah dia minum quetiapin, dia mengatakan dengan dosis yang besar itu, saya lebih enak dok gitu. Tapi itu hanya 1 hari, besok itu dia depresi lagi. Dan itu kita lakukan SCT ya, serial SCT, ternyata dia membaik ya. Bisa karena kan dia di SCT terus dia pulang, nanti datang lagi SCT, dia merasakan lebih baik dan dia membaik dengan SCT. Jadi sebenarnya SCT itu perlu kita inikan ya. Cuman bagaimana caranya kita supaya SCT tidak mahal ya. Jadi itu merupakan pilihan yang tepat ya untuk depresi yang tadi itu, mungkin depresi yang resisten dengan treatment, dengan ide bunuh diri yang akut seperti itu, atau katatonia mau kita apakan orang dengan depresi katatonik ya, mutisme gitu ya. Yang terbaik itu adalah ECT sebenarnya. Nah, cuman kan sekarang ECT itu begitu susahnya kita gapai sekarang dan tidak semua orang
mau di ECT, ya. Karena adanya stigma terhadap ECT dan takut dengan efek samping ECT tadi, karena berkurangnya kognitif itu yang dikhawatirkan gitu. Ada pengalaman itu. Wow. Kalau TMS, Dok? TMS saya belum pernah mencoba ya untuk depresi. Dokter Kamelia melakukan TMS untuk skizofrenia. Itu cukup baik ya. Tapi untuk depresi saya belum pernah. Tapi sejawat-sejawat teman-teman lain seperti teman di Magelang, Santi di Magelang, dia melakukan. Dokter Tirta yang di Surabaya dia melakukan ya, yang di Angkatan Laut Ketut ya, itu melakukan dia untuk depresi dan cukup baik ya untuk depresi, tapi kita belum punya. Kita RSCM sekarang sudah ada gitu, tinggal tidak tahu apa masalahnya belum dilakukan. Mungkin biayanya barangkali. Ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Dr. Eti, Dr. Nurmiati Amir, SPKJ Konsultan. Saya manggilnya Dr. Eti, bukan hanya saya. Kebanyakan semua manggilnya Dr. Eti. Tapi ini banyak juga dokter yang dokter umum jadi bingung kan. Pembicaranya katanya Nurmiati, kok jadi dipanggilnya Dr. Eti. Itu panggilan Dr. Eti. Kita semua yang udah kenal. Ya, Nova Noriu. Ya sangat sangat top. Yang membuat psikiatri top gitu. Oke, karena banyak dokter etik, banyak sekali yang memberikan edukasi, teman-teman psikiater juga banyak di media sosial yang memberikan edukasi. Tapi kenapa acara ini tetap kita selenggarakan, Dok, biar ilmunya juga bertambah. Tidak itu aja ya, Dokter Eti. Nah, kita tetap itulah Eti untuk selalu memberikan kita update manajemen dan juga penelitian-penelitian terakhir dan lain-lain sebagainya. Baik, ini waktunya sudah molor sekali, mohon maaf. Biasalah Dok ya, kendala teknis ini agak tidak terhindarkan. Semakin ke sini memang sinyal agak kurang bagus nih untuk WiFi. Terima kasih Prof, semua dokter-dokter yang juga telah bergabung pada hari ini. Saya akan kembalikan langsung ya ke MC, Dr. Prasila. Apakah ada Dr. Prasila? Iya, Dr. Nova. Ya, terima kasih Dr. Nova. Terima kasih Dr. Eti atas paparan yang telah diberikan dan Dr. Nova yang sudah memandu acara kita pada webinar pagi hingga siang ini. Semoga mendapatkan pemahaman lebih lanjut mengenai treatment pada gangguan depresi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah di penghujung acara. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber, moderator, para peserta yang masih menyimak webinar hingga siang ini, dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada PT Johnson & Johnson Indonesia yang sudah mensponsori kegiatan webinar PDSKJI Jaya. Saya mewakili panitia yang bertugas, mohon maaf apabila dalam kegiatan ini terjadi kendala-kendala yang di luar kemampuan kita tentunya. Semoga kita dapat berjumpa kembali pada event PDSKJI Jaya berikutnya. Baik. Oh iya, sebelum kita akhiri, mari kita foto bersama. Baik, kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon dibantu